korupsi nggak batal puasanya, tapi merusak pahala puasa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan amalan-amalan Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib, tamu-tamu undangan Allah, jamaah pengajian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah jadikan amal kita pada malam hari ini, dari berangkatnya kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari hisab. Amin, Allahumma amin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang menjadi umat Rasulullah, mengikuti dengan ihsan istiqomah hingga akhir hayat. Amin, Allahumma. Cuma sekalian, ini bulan Sya'ban sudah tanggal berapa, Pak? Tanggal 12, maknanya sudah hampir pertengahan. Ada seorang sahabat Usamah bin Zaid, beliau meriwayatkan, menceritakan tentang pertanyaannya, ya. Sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah, ma ra'aituka, aku tidak melihat engkau ya Rasul, aktsarus siyam, yang paling banyak berpuasa, ya, yang paling banyak berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Siwa hadza sahar, kecuali di bulan ini, bulan Sya'ban ini. Kenapa ya Rasul, engkau di bulan Sya'ban ini begitu banyak berpuasa? Maka Rasul menjawab, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia lalai. Yaghfilu ghaflatin nas, yaghfulun nas, manusia pada lalai. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diapit oleh 2 bulan agung. Rajab, bulan agung, bulan Allah haramkan, dan sebentar lagi akan ada bulan lebih agung lagi, bulan Ramadan, rajanya bulan. Sehingga banyak manusia menyangka bulan Sya'ban ini bulan yang kurang diperhatikan, maka aku berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan direkapnya amal tahunan. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam, bukan dalam Islam, Rasul memberitahu kepada kita umatnya bahwa amal manusia itu direkap itu 3 tahap. Harian 2 kali, mingguan 2 kali,
langsung tahunan satu kali. Rekapitulasi tutup buku tahunan itu bulan Sya'ban. Maka aku pengen, karena amalku ditutup, amal kita ditutup di bulan Sya'ban ini, untuk nanti membuka lembaran baru di bulan Ramadan. Aku pengen ketika amalku itu direkap, aku sedang dalam puasa, aku banyak puasa. Sebagaimana Rasul mengatakan ketika ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin sama hari Kamis? Karena hari Senin sama hari Kamis itu hari disetorkannya amal mingguan 2 kali. Dan harian itu 2 kali, di waktu subuh dan di waktu asar. Jangan sekalian, ini kajian tersendiri. Yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita menyambut Ramadan. Ini sebentar lagi akan datang Ramadan. Apa kaitannya dengan bulan Sya'ban? Dari bimbingan Rasulullah SAW dan yang diamalkan oleh para salaf atas bimbingan Rasul dari para sahabat. Di antara salaf mengatakan, inna maudhi'a atau mauqi'a asy-Sya'ban ka maudhi'i qobliyah li sholatil maktubah. Sesungguhnya posisi atau kedudukan bulan Sya'ban yang di dalamnya itu Rasul banyak berpuasa itu, tidak ada bulan lain yang Rasul perbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban itu. Kedudukannya seperti sholat sunnah qobliyah. Jadi kalau ada sholat rawatib itu ada sholat qobliyah, ya. Ada sholat, maksudnya ada sholat 5 waktu, sholat wajib itu ada sholat qobliyah. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, puasa di bulan Sya'ban itu adalah puasa qobliyah Ramadan. Qobliyah Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana arahan Rasulullah SAW ketika kita menjelang datang Ramadan? Saya sarikan dari beberapa tulisan, ya, ada beberapa poin bagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk menyambut Ramadan. Dan ini hendaknya kita mengamalkan. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sampai ya di waktu yang sempit ini selesai ya poin-poin utamanya. Menyambut datangnya Ramadan itu dengan penuh hati yang mengagungkan. Hati yang mengagungkan. Ta'zim atau yu'adzim. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mengagungkan Ramadan? Gimana cara mengagungkan Ramadan? Ada apa pada Ramadan sehingga kita diperintahkan untuk mengagungkan? Teman sekalian, Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan dan agungkan. Bahkan Ramadan adalah satu-satunya bulan raja, rajanya bulan. Dalam satu tahun ada 5 bulan pilihan yang Allah pilih. Yang 4 disebut bulan haram, yang 1 disebut bulan raja. Kelima-limanya bulan suci. Kelima-limanya bulan suci. Yang kalau seorang hamba berbuat dosa di bulan suci itu, maka dosanya dilipat gandakan. Baik bulan haram yang jumlahnya 4, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Ini Allah wanti-wanti betul. Fala tadzlimu anfusakum fihinna, jangan engkau berbuat dosa pada bulan-bulan agung ini, yang bulan aku haramkan ini. Apalagi di bulan raja, bulan Ramadan. Ini bulan yang Allah agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah atau syiar-syiar agama Allah, ketahuilah dia termasuk orang yang takwa hati. Salah satu syiar agama Allah adalah Ramadan. Kalau berkaitan dengan waktu, dengan bulan yang berputar ini, ya, waktu yang berputar ini, maka Allah memilih di antara waktu yang Allah ciptakan. Ada makhluk Allah yang Allah ciptakan tuh namanya waktu. Potongan waktu yang paling pendek adalah detik. Di atas detik ada menit. Kumpulan menit menjadi jam, kumpulan jam menjadi hari, kumpulan hari menjadi minggu, dan seterusnya. Maka waktu itu ada waktu-waktu pilihan yang Allah muliakan, yang Allah pilih, ya, yang kalau kita menggunakan waktu itu nilainya beda sama sekali, ya. Kalau amal soleh dilipat gandakan, bahkan lipatannya bisa berlipat-lipat, hanya Allah yang tahu, seperti Ramadan. Kalau berbuat dosa padanya, maka dosanya berlipat-lipat. Maka jangan dibilang waktu itu sama, hari itu sama saja. Ya sama harinya, tapi nilainya beda. Hari Jumat dengan hari selain Jumat beda. Makanya para sahabat, para salaf, sodakoh itu kenapa mereka memburu di hari Jumat? Karena hari istimewa. Jadi kalau umat Islam Jumat barokah itu memang benar, itu memang ada dasarnya. Ramadan juga begitu, di bulan-bulan haram juga mengagungkan Ramadan, datang dengan gereng. Kalau orang Jawa itu, Bapak Ibu, ada ungkapan begini, kalau mau datang tamu itu mempunyai sikap 4 guh atau puh atau guh. Yang pertama gupuh, gupuh. Yang kedua lungguh, yang ketiga suguh, yang keempat saguh. Nah, 5 guh kan. Apa kaitannya dengan Ramadan? Ramadan datang sebagai tamu. Rasul mengatakan, atakum syahrul mubarak, atakum syahrullah al mubarak. Akan datang kepada kalian bulan yang agung, yang penuh barokah, bulannya Allah, yaitu Ramadan. Maka agungkanlah, adzimhu, agungkanlah. Siapa yang datang Ramadan kok hatinya nggak gereng, ada masalah. Masalahnya mungkin nggak paham, satu, ya. Yang kedua, masalahnya mungkin paham tapi ada penyakit dalam hatinya, ya. Bisa hubud dunya, bisa kemunafikan, dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimahullah, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, yang pertama, mari kita sambut Ramadan yang masih tinggal kurang lebih berapa bulan? Berapa hari? Setengah bulan kurang, ya, lebih, ya. Sekitar ini tanggal 12, berarti 17 hari lagi, ya. Itu dengan gupuh. Gupuh itu apa? Gupuh itu ya gupek. Gupeknya itu yang benar. Gupek yang benar, yang sunnah menyambut Ramadan adalah satu, hatinya mengagungkan, ya. Dan tahari itu menanti-nanti, tanggal berapa ya ini kapan ya Ramadannya, tanggal berapa ya, ya. Mengagungkan, gupuh, dengan mempersiapkan hati, satu. Yang kedua, mempersiapkan fisik. Kalau hati itu mental, kaitannya psikis, ya, keimanan. Yang kedua, menyiapkan fisik kita.
biar sehat bagaimana datang Ramadan kemudian supaya nggak sakit ya, dipersiapkan. Bahkan para salaf itu mempersiapkan Ramadan itu bukan hanya fisik, mental, jiwa dan raga, tapi duit, harta. Mereka mempersiapkan untuk Ramadan itu 11 bulan yang lalu itu sudah nabung biar Ramadan itu full ibadah ya, biar Ramadan itu full ibadah. Gimana caranya? Para salaf itu begitu ya. Ramadan itu, kalau kita enggak, Ramadan itulah rezekinya melimpah. Karena dagangnya apa? Ya pakaian mungkin, dagangnya apa? Mungkin ya jajanan mungkin di Ramadan itu justru malah ya gimana lagi, atau makanan dan lain sebagainya. Ya teman sekalian, menyambut Ramadan dengan hati yang mengagungkan, dengan jiwa yang penuh persiapan baik lahir maupun batin. Lahir maupun batin ya. Selanjutnya gupuh yang dimaksud ya, mempersiapkan segalanya ya. Kalau orang mau datang tamu agung itu Bapak Ibu, lahir batin disiapkan itu ya, dibersihkan rumahnya, disiapkan nanti apa yang mau dihidangkan dan seterusnya, supaya kita ini nanti tidak gupek di belakang. Sudah disiapkan siapa nanti yang masak tehnya dan seterusnya, supaya kita konsen menduduki menyambut tamu, menyambut ngobroli tamu. Nah itu yang kedua, lungguh tadi. Lungguh itu ya nyambut tamu, ngobrolin tamu, bukan tamu datang kita pergi. Ini tamunya tamu istimewa jemaah sekalian. Tamu istimewa ini kita nggak perlu menyiapkan suguhan. Justru Ramadan itu datang membawa suguhan, membawa oleh-oleh. Ramadan datang kepada kita membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya yang dibawa Ramadan ini, yang harus kita sambut, yang harus kita nikmati, yang harus kita duduk lungguh, saguh itu sanggup, saguh itu siap untuk menyambut, siap untuk menikmati hidangan yang dibawa oleh tamu yang agung ini. Dari mulai siam di siang hari, qiyam di malam hari, tilawatil Quran, kemudian mungkin sodakohnya yang sudah kita siapkan, diperbanyak sodakoh. Bahkan nanti 10 hari terakhir bagaimana kita bersiap-siap untuk yang namanya iktikaf. Kalau lah nggak bisa full, ya mungkin ngalong. Bahkan nanti ditutup dengan zakat, fitrah dan seterusnya. Itu suguhan yang dibawa oleh Ramadan yang merupakan paket satu sama lainnya, saling berkaitan dan menyempurnakan. Satu sama yang lain menyempurnakan. Nah, hadirin rahimakumullah, menyambut Ramadan selain dengan cara hati mengagungkan, gupuh tadi ya, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan tahari, menanti-nanti kapan datangnya. Maka yang kedua dibutuhkan ilmu. Kita nyambut Ramadan dengan mengilmui Ramadan itu sendiri. Apa yang harus kita ulang dan ulas kembali terkait dengan fikih Ramadan. Ada 2 persoalan hadirin rahimahullah. 2 persoalan besar terkait dengan Ramadan ini. Yang pertama, fikih tentang bagaimana Ramadan itu bisa baik dengan paketnya, saumnya, ya, qiyam lailnya, ya, itu butuh ilmu semuanya. Yang kedua, bagaimana Ramadan itu bisa bukan sekedar benar
dan baik amalannya, tapi mendulang amal atau mendulang pahala dengan sempurna. Katakanlah bukan sempurna, dengan luar biasa. Sebab banyak orang bisa mengamalkan amalan Ramadan, katakanlah puasa, tanpa batal, dan itu banyak dengan mudah. Kalau menjaga supaya amal-amal Ramadan kita secara ritualistik atau simbolik itu bisa tertunaikan, insya Allah mudah. Puasa nggak batal, ya bisa sempurna, mudah. Banyak yang bisa, maksud saya. Ya mulai tarawehnya bisa tutup sempurna, bisa selesai, insya Allah gampang. Ya, walaupun tanda petik juga. Tapi yang terberat adalah bagaimana menjaga yang merusak Ramadan ini, yang merusak puasa, yang merusak amalan-amalan yang kita tunaikan sepanjang Ramadan ini yang kemudian sulit. Maka Rasulullah bersabda, man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Apa perkataan zur? Perkataan dusta, perkataan membohongin orang, atau perilaku dusta, membohongin orang, perilaku culas dan lain sebagainya, wa amila bihi, dan praktek culas dan curang, maka Allah nggak butuh terhadap apa yang dia tinggalkan dari makanan dan minuman. Maka ada yang membatalkan puasa, ya, ada yang tidak membatalkan puasa tapi merusak puasa. Puasanya nggak batal. Bohong, puasanya batal nggak? Nggak batal. Tapi merusak pahala puasa. Ya. Korupsi nggak batal puasanya, tapi merusak pahala puasa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan amalan-amalan ibadah yang merupakan haknya Allah seperti sholat, puasa. Artinya hablum minallah kita itu Allah letakkan di atas jaminan hablum minan nas. Semuanya, baik sholat maupun puasa maupun bahkan haji sekalipun, ya, amalan-amalan ibadah kepada Allah yang merupakan haknya Allah itu Allah pertaruhkan di atas amalan hablum minan nas, atau bahasa lainnya begini jamaah sekalian, ibadah-ibadah kita kepada Allah itu dipertaruhkan dengan amal sosial. Contoh, Allah mempertaruhkan, Allah meletakkan diterima dan tidaknya ibadah sholat kita, ibadah puasa kita di atas kebaikan kita kepada sesama. Allah tidak akan terima sholatnya orang yang memutuskan tali silaturahmi, misalnya begitu. Allah tidak akan menerima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, misalnya seperti itu. Allah tidak akan menerima hajinya, umrohnya orang yang dia jahat kepada sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Salasun, tiga kelompok manusia, la yarfa'u sholatuhum, yang tidak diangkat sholat mereka walaupun di atas ubun-ubunnya sejengkal. Siapa mereka? Satu, pemimpin yang dibenci oleh makmumnya, rakyatnya, mayoritas rakyatnya membenci. Nah, ini maknanya kan hubungan sosial, hubungan hablum minan nas itu menjadi jaminan diangkat dan tidaknya amal kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, baik itu sholat maupun puasa maupun amal-amal yang lain. Kalau sholat kita kenal banget bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam
bagi mereka yang rajin sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang rajin sholat. Kalau puasa kita kenal hadis yang tadi, ya, man lam yada' qola zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perilaku buruk kepada sesama, maka Allah nggak butuh puasanya, ya, nggak butuh terhadap apa yang ditinggalkan dari makanan dan minumnya, berlapar-lapar di siang hari dan berngantuk-ngantuk di malam hari, itu Allah nggak butuh. Ini yang saya maksud poin kedua, poin besar kedua yang kita sulit, yang harus kita perhatikan. Di samping kita harus memperhatikan tentang sah dan hendaknya baik dan hendaknya amalan-amalan ibadah tersebut seperti sholat dan puasa, maka kita dituntut untuk memperhatikan bagaimana supaya nilai ibadah itu terjabarkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kepada manusia. Jadi nggak ngambang Bapak Ibu, baik sholat kita ataupun puasa kita itu tidak hanya menjadi amalan ritualistik, bahkan simbolik, simbol dan ritual yang hanya berbentuk kerangka tapi tidak membumi dan tidak mensosial. Apa itu bahasanya kok mensosial? Tidak membumi dan tidak mensosial. Apa itu? Artinya hadirin rahimakumullah, dalam Islam amalan-amalan yang dituntut oleh Allah merupakan haknya Allah itu, ya, agar nilainya dibumikan, nilainya itu dijabarkan kepada sesama, ya, mau sholatkah dia, mau puasakah dia, mau hajikah dia, mau umrohkah dia, bahkan amalan-amalan ibadah yang lain seperti amalan ibadah yang paling tinggi yaitu jihad sekalipun, itu adalah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan manusia, menjaga 5 hal. 1, menjaga agamanya yang dia bawa dari lahir. 2, menjaga jiwa raganya, ruhan wa jasadan. Yang ketiga, menjaga akalnya, menjaga nasabnya, dan menjaga hartanya. Ketika amalan kita dalam Islam itu apapun bentuknya, entah itu sholat, entah itu puasa, tapi merusak yang 5 ini, maka amalan itu enggak ada artinya. Nah, ini jamaah sekalian. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, menyambut Ramadan yang Rasulullah SAW wanti-wantikan kepada para sahabatnya adalah agar kita memasang niat dengan penuh kegembiraan. Fal yafrah Fabi rahmatihi fal yafrahu, dengan rahmatnya Allah hendaklah kalian bergembira. Fabi rahmatihi fal yafrah. Nah, Ramadan itu rahmatnya Allah. Kita bisa bertemu dengan Ramadan itu rahmat Allah dan nikmatnya Allah yang besar. Karena pada Ramadan itu mengandung banyak fadilah. Bukan hanya pahala yang melimpah, tapi pengampunan dosa, pembersih dosa, pengangkat derajat, penyelamat dari dunia dan akhirat, dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Itulah Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu malam yang nilainya 1000 bulan, yang malaikat di langit saja merengek kepada Allah untuk minta izin, diizinkan turun ke bumi. Jadi malaikat di langit itu Pak, jumlahnya hanya Allah yang tahu. Kalau Rasul menyatakan
Jumlah malaikat yang Allah izinkan turun ke bumi ketika malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah pasir di padang pasir. Jumlah pasir di muka bumi ini. Silahkan dihitung. Siapa yang bisa ngitung? Maka jumlah malaikat itu lebih banyak dari ka'adadi aksaru min adadil asa. Lebih banyak daripada jumlah pasir, debu. Yang zilu bi'idni rabbihi, mereka turun ke bumi untuk mendapatkan fadilah, menyaksikan keutamaan Lailatul Qadar yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Wa bi rahmatihi falyafrahu, maka dengan rahmatnya Allah berupa Ramadan itu hendaklah kalian berbahagia, bersenang. Huwa khairun mimma yajma'un, huwa khairun ya khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik dan lebih utama ketimbang apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia, Jadi menyambut dengan penuh hati gembira. Senangnya kenapa? Senang itu banyak macam. Orang datang Ramadan senang itu bermacam-macam. Ada yang senang karena dagangannya bakal laris di Ramadan. Itu para pedagang musiman. Ada yang senang karena Ramadan nanti bisa nyalakan kembang api. Itu senangnya anak-anak yang nyalakan api, mercon dan seterusnya. Ada yang senangnya itu karena banyak yang mudik, para sopir travel, angkot. Tapi senang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, fabi rahmatihi, maka dengan rahmatnya Allah berupa datangnya Ramadan dan engkau dikasih kesempatan untuk ketemu Ramadan, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia dan senang. Itu adalah karena pada Ramadan itu ada keistimewaan yang enggak terjadi pada bulan yang lain. Apa fadilahnya? Fadilahnya banyak sekali. Satu, Ramadan adalah bulan barokah. Bahkan selain orang beriman pun mendapatkan cipratan berkah Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, dagangnya dagang lagi, barokah, berkah. Keberkahan Ramadan itu ammah, mengumum. Bahkan orang-orang non muslim mendapatkan keberkahan Ramadan. Masya Allah. Makanan itu kalau bulan Ramadan begitu mudah. Kita berbuka itu kok begitu mudah kelihatannya. Ngadakan makanan itu mudah, enteng. Bahkan banyak sekali orang sodakoh makanan. Di berbagai tempat orang sodakoh makanan. Penuh barokah. Yang kedua, Ramadan itu bulan yang Allah nyatakan maghfirah, bulan pengampunan dosa, bulan yang menjadi mesin cuci dosa yang luar biasa. Yang penting bukan dosa besar. Kalau dosa besar nggak kental dengan Ramadan. Jangankan Ramadan. Ya, maksud saya jangankan Ramadan, haji pun, kemudian bahkan jihad pun ya nggak kental dengan dosa besar, karena dosa besar itu untuk menghapusnya harus taubatan nasuha, dan taubat itu ada syarat-syaratnya, ada ritualistiknya, ya, ada syarat-syaratnya, bukan hanya sekedar istighfar dan menyatakan taubat, tapi harus dia tinggalkan betul, harus hijrah betul, harus barok betul dengan dosa yang sudah dia lakukan itu, berjanji kepada Allah tidak mengulangi, dan seterusnya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala
jadikan sebagai satu bulan yang di dalamnya ada keistimewaan yang saya sebut tadi, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat selain umat Islam itu sudah pernah mendapatkan berita ini dari nabi-nabi mereka, bahwa nanti akan datang umat akhir zaman yang nabinya adalah bernama Ahmad alias Muhammad. Nabinya punya karakter begini, begini, begini. Tidak ada pengikut Nabi yang seperti pengikut Nabi yang akhir zaman ini. Nanti dia akan diberikan keistimewaan begini, begini, begini. Satu amalan akan diberikan keistimewaan, pahalanya 10 kali lipat. Ada diberikan satu keistimewaan lagi, satu malam nilainya 1000 bulan. Sampai Nabi Musa itu ngadu kepada Allah, kok kami nggak diberikan keistimewaan itu ya Allah. Ya. Nahnul akhirun, kata Rasulullah, kami, kita ini umat akhir zaman yang umurnya pendek-pendek 60-70 tahun, badannya juga krempeng-krempeng, lemah-lemah, gampang sakit-sakitan, gampang pileran, gampang mati. Inilah umat Nabi Muhammad. Tapi Allah kasih kelebihan yang Allah tidak berikan kelebihan itu kepada umat terdahulu. Apa itu? Satu amalan kebaikan diganjar 10. Nah, luar biasa ini. Itu normal. Tapi ada satu amalan kebaikan diganjar oleh Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai tidak terhitung. Ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini kalau lupa nggak dikasih dosa. Kalau ketiduran tidak dosa. Umat terdahulu nggak ada ketiduran dosa. Nggak sholat ketiduran dosa. Ya, ada janji lupa dosa. Harus dihukum. Rasul mengatakan diangkat pena untuk umatku. Enggak dosa maksudnya diangkat pena itu. Enggak dicatat dosa untuk umatku. Umat ini, umat Nabi Muhammad aja. Umat terdahulu dosa. Al-khoto, salah, wanisyan, dan lupa. Salah itu, khoto itu begini Pak. Khoto itu plus nggak ada sama sekali niatan melanggar. Kalau di dalam istilah fikih hudud itu khoto itu digambarkan begini. Salah dalam pembunuhan itu ada 3 pembunuhan jiwa itu. Khoto, salah. Yang kedua yang pertama itu ya khoto, yang kedua stibul amdi, menyerupai sengaja, yang ketiga sengaja, terencana. Nah, khoto itu digambarkan begini. Seorang ngelempar batu dari lantai atas, sembrono, cerobok, ada batu segede kepala, ganggu nih, lemparin aja keluar. Toh di luar juga semak belukar, nggak ditengok dulu. Begitu dilempar dari lantai 3, pas rupanya orang lagi ngarit, kena kepalanya, pecah, mati orang itu. Dalam Islam, orang yang melempar batu itu dihukum kena denda namanya diat 100 ekor unta. Khotok itu dalam masalah jiwa dihukum, tapi kalau khotok dalam masalah selain jiwa nggak dihukum. Dengan dasar hadis umatku diangkat pena khotok wanisyan, salah dan lupa. Kaitannya dengan hukum-hukum perintah agama, melaksanakan sholat lah, melaksanakan inilah, keliru, salah, khilaf.
Ada lagi. Rufi al-qalam an ummati, diangkat pena dari umatku apa? Al-khata' wan nisyan. Wa mastukrihu, dan yang diintimidasi atau dipaksa. Terus itu ditodong tembak, ayo kamu sujud enggak sama patung, enggak sujud tak tembak itu, kayak kawan kamu udah tak tembak itu. Sujud aja, sujud. Kalau pilihannya biar selamat jiwanya, sujud, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau pilihannya biar pilih syahid, mempertahankan agama, boleh. Nah, cuma sekalian, habis waktunya. Ini agak mencong kanan, mencong kiri, ya. Jadi mari kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh mengagungkan, ya, penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan, ya, dengan berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, ya, lahir batin kita sampai ke Ramadan kita bisa menjalankan perintah Ramadan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kita belajar lagi hal-hal yang dibutuhkan untuk fikih Ramadan dengan membaca-baca, ngaji. Bila perlu ada kajian fikih tentang Ramadan, khusus kajian fikih Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di waktu yang singkat ini, dan mohon maaf kurang lebihnya. Cukup Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menuntut ilmu. Maka dari iman awal rahimahullah mengatakan bahwa Allah Taala sayyid pada faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada yang lebih baik perkara mendekatkan diri kepada Allah setelah ibadah-ibadah fardu kecuali mencari ilmu. Artinya mudah-mudahan kita datang ke masjid ini menuntut ilmu dan membuat kita semakin dekat hubungan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، هبت كالنار 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 وضية.